Di tengah edukasi bahwa vaksin COVID-19 adalah juga bentuk kewajiban dari warga negara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, bagaimana dengan hak dari warga negara untuk memilih apa yang mereka bisa dapatkan dan tidak dapatkan untuk hidup dan diri mereka sendiri? Kita tanyakan kepada aktivis HAM, Haris Azhar, tentang vaksin COVID-19 yang sudah dilakukan secara masif dan serentak ini. Oke, saya sudah bersama dengan Mas Haris Azhar sebagai aktivis HAM. Mas Haris, terima kasih waktunya. Kita sudah masuk ke masa di mana akhirnya pemerintah mempercepat ini, vaksin yang dilakukan secara serentak dan masif untuk ya paling tidak menangkal COVID-19. Tapi untuk bonusnya atau paling tidak mengajak ada social movement-nya gratis diadakannya. Momentumnya pas nggak, Mas Haris, yang dilihat? Kalau momentumnya pas dalam artian orang mulai frustasi kan dengan pembatasan sosial. Nah, tiba-tiba ada vaksin. Vaksin ini sebagai salah satu jawaban gitu. Jadi momentum psikologis sih sebetulnya karena orang udah lelah setahun lebih dan ini dianggap sebagai salah satu jawaban. Jadi memang vaksin itu kayak jadi primadona untuk menangani situasi ini. Sampai di situ saya mau bilang dari sisi hak asasi manusia, memang ini adalah salah satu bentuk yang harusnya negara ambil peran serius, memastikan aksesnya itu bisa merata dan berpihak buat orang-orang yang lemah dan juga kualitasnya bagus. Apakah vaksin yang ada, yang Balkis tadi bilang, sekarang udah ada nih, mau digencarkan, itu memang secara kualitas sudah memenuhi standar. Nah, pertanyaannya berikutnya kan, kalau memang uji klinisnya belum memenuhi standar, tapi udah dipakai, maka pertanyaan kita, apakah barang yang tersedia ini diprioritaskan untuk orang-orang yang lemah, atau memang dia diprioritaskan untuk orang-orang yang gennya sudah sesuai dengan vaksin yang ada sementara yang belum sempurna uji klinisnya. Nah, informasi itu nggak ada. Jadi, tapi wajib nggak pemerintah memberikan informasi itu? Ya harusnya pemerintah wajib. Karena di saat bersamaan pemerintah bilang yang nolak vaksin bisa kena denda, bisa dipidana. Ya nggak adil juga. Dari sisi hukum, dari sisi konsep hak asasi manusia, menolak vaksin itu nggak bisa dipidana. Karena itu bagian dari kewajiban negara justru untuk menjamin haknya setiap orang, terutama orang-orang yang berkekurangan. Nah, vaksin itu bagian dari kerangka kerja negara untuk menjauhkan warga dengan virus. Gak apa-apa, Mas Haris, sambil kita ngobrol, mungkin dipakai dulu maskernya ya? Iya. Saling mengingatkan kita, jadi tetap 3M, 2M. Betul, jadi vaksin itu bukan satu-satunya obat mujarab. Nanti saya khawatirnya ketika masyarakat diwajibkan untuk vaksin, sementara negaranya juga nggak datang bawa vaksin, tapi dia datang ke Balkis, lu kenapa belum vaksin? Terus Balkis bilang, lah gue belum dipanggil sama negara untuk divaksin. Tapi negara udah memfasilitasi ada vaksin mandiri. Tuh warung sebelah buka tuh, kamu kesana Gi. Terus beli, kamu kesana beli gitu? Nggak bisa kewajiban itu didahulukan, sementara negara belum menunjukkan kelengkapan kewajibannya dia yang dihadirkan kepada masyarakat. Jika vaksin sudah ada, penataan arus sudah ada, ketersediaan sudah ada, good quality, setelah semuanya ada, yang membuat orang, oke, kalau gitu gue ikut. Hak itu bisa menjadi kewajiban kalau negaranya sudah benar. Yang mana warganya tinggal gampang berpartisipasi. Tapi ketika kita tadi memasukkan ya, vaksin. Satu haknya hak menerima vaksin, kedua hak menolak atau meminta vaksin misalnya. Pada saat menolak, dia kan juga mengambil hak orang lain untuk sehat. Dia bisa jadi OTG, dia bisa jadi penyebar virus. Daya tahan tubuh itu nggak cuma divaksin. Dia jaga diri, dia sehat. Protokol kesehatan. Dia nggak begaul sama orang. Dia di rumah aja. Nggak cuma di satu hal, dia divaksin atau enggak. Kalau lu nggak mau divaksin, maka lu menjadi penular. Dalam peristiwa pidana, dia harus ada peristiwanya loh Balkis. Saya nggak mau divaksin, terus saya dipidana. Terus saya mau bilang, kejahatan saya apa yang membahayakan orang? Hakimnya mau ngomong apa? Kalau menurut saya, faktor daya tahan itu ada macam-macam.
Yang kedua, kalau dia tidak ikut rombongan itu, yang divaksin, maka dia ada keberbahayaan pada dirinya. Nah, dalam hak asasi manusia ada tuh yang keberbahayaan pada dirinya bisa diintervensi. Misalnya Balkis di atas gunung kalau ada bencana. Didatengin sama Basarnas, ayo Balkis harus turun. Dipaksa tuh untuk nyelamatin Balkis. Kalau membangun asumsi kalau kamu nggak mau divaksin, maka kamu nanti dihinggapi virus. Karena vaksin itu tidak membunuh virus, vaksin hanya menguatkan diri kita. Tetapi virusnya tetap bisa ada di kita. Jadi orang yang divaksin pun bisa jadi OTG. Saya bukan ahli medik ya. Tapi bisa jadi OTG. Silakan dibantah nih sama orang kedokteran, ahli kesehatan. Tapi menurut saya dia bisa menjadi penular. Jadi satu, denda nampaknya kalau menurut Mas Haris meskipun sudah ada perpresnya nggak tepat dimasukkan ke dalam kondisi vaksin. Saya mendukung vaksin. Saya juga meminta ada vaksin yang baik dalam arti yang seluas-luasnya. Tetapi memaksakan orang untuk vaksin itu juga berlebihan. Saya khawatirnya ini dagang. Vaksin dijamin negara, tapi bersayap. Boleh juga vaksin mandiri. Terus muncul tuh ada pemidanaan. Lalu pemidanaannya berlaku bagi orang yang sudah diundang, lalu dia menolak, atau enggak? Kalau enggak kan repot. Kita nggak suka berandai-andai, Mas Haris, tapi ke depannya, yang Mas Haris lihat ini kan masih targetnya ke 180 juta sekian penerima vaksin. Dengan kondisi kita kejar-kejaran juga produksinya kan mepet ya pasti ya, Mas Haris. Apa yang Anda lihat? Apakah memang betul kekebalan masyarakat ini bisa jadi salah satu solusi yang mempercepat kita dari pandemi? Atau sebenarnya ada nih cara paralel yang bisa dilakukan pemerintah juga nih? Bukan cuma nunggu hasil vaksin dan lain-lain. Sebenarnya begini, sebenarnya PSBB, PPKM, aturan tatanan hidup baru, ATHB, aturan hidup baru, sekolah online, ya semua patungan lah. Patungan. Berkontribusi. Mereka nggak sempurna. Gitu. Negara, ya kalau saya mau bilang, ya negara juga punya banyak kelemahan. Nggak usah lah terlalu banyak ngeklaim pagi pidato ini, malam pidatonya beda lagi, nggak usah. Ngakuin aja kita cuma bisa segini, ini yang kita lakukan. Selebihnya masyarakat diminta berpartisipasi, jangan diwajibkan. Tetapi juga di saat bersamaan isu soal penyelundupan penyalahgunaan vaksin, salah sasaran, itu juga nanti berkompetisi dengan kesadaran dan keahlian masyarakat menghadapi situasi ini.